papahnya tuh kamu. Dia tuh nggak pernah dapet kasih sayang sosok ayah. Di situ Enzo dikata-katain, tahu kan anak haram. Itu ada Enzonya. Ini rumah saya ya, tolong. Bapak, udah stop. Bapak stop, Pak. Pak, stop. Pulang kamu menceraikan dia. Kenapa? Yang menceraikan saya. Terus? Apa? Itu kan cucu gue ya. Gue tahu. Dia melanggarkan. Melanggarkan apa? Tidak. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku ada kedatangan Mbak Alvira Firina. Apa kabar Mbak? Aku manggilnya Vira aja. Mbak Vira ya? Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Mungkin banyak yang belum tahu nih tentang Mbak Vira ya. Kemarin kan kita ngeliat sempat viral juga di sosial media gitu tentang permasalahannya dengan mantan suami ini. Mungkin coba dijelaskan karena menurut aku yang baca dan yang melihat aja kayak kok bisa ada tindakan kayak begini sih, walaupun mungkin begini atau begitu gitu, tapi mungkin nanti Mbak yang jelasin langsung aja. Sebenarnya kronologi ceritanya itu gimana sih? Ini kronologi yang KDRT sama anakku Ya. Enzo. Memang kejadiannya kalau misalnya KDRT sama anak aku Enzo, selama kurang lebih aku menikah 4 tahun, memang sering terjadi Bun. Ke Enzo secara verbal dan secara fisik gitu. Tapi memang fatalnya itu yang kemarin, yang palanya sampai bocor itu sih Bun. Enggak, Enzo ini adalah anak sambung dari iya, beliau. Iya. Mbak Vira bawa Enzo menikah umur berapa? Bawa Enzo umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Pas, maaf ya mau tanya, sama mantan suami ini pas ada pacaran? Sama mantan suami yang sekarang terakhir ada pacaran 1,5 tahun juga. Oke, jadi berpisah sama papanya Enzo? Berpisah sama papahnya Enzo memang kita memang sudah hubungannya memang kurang baik sih Bun. Dari Enzo abis lahiran. Oke. Gitu memang sudah kayak on off gitu. Memutuskan untuk divorce. berpisah. Sama-sama pernikahan pertama. Sama papahnya Enzo. Kalau sama papahnya Enzo justru duda. Oh, Aku pernikahan pertama. Punya anak, Papa Enzo. Papahnya Enzo, Iya. dia punya anak. Duda punya anak. Ikut sama Mbak Vira enggak? Enggak, yang ikut sama aku Enzo. Oke. Lalu setelah bercerai, bertemu sama mantan suamiku. Mantan suami yang ini kita sebut mungkin nama inisialnya DS. DS ya. Bertemu dengan beliau, pacaran 1,5 tahun kan? Apa yang ada nggak gelagat selama 1,5 tahun yang Mbak lihat dari pasangan ini bahwa kalau aku menikah dengan dia ini tidak akan baik buat anakku? Ada nggak kayak gitu? Sebenarnya dia udah kasar sih Bun, tapi secara verbal aja gitu. Tapi ke akunya. Dan pada saat itu aku sebagai wanita, mungkin aku naif kali ya Bun. Aku selalu berpikir orang tuh bisa berubah gitu. Dan waktu itu justru dia pendekatannya ke anak aku. Dia ke anak akunya sayang pas pacaran gitu. Tapi kalau misalnya ke aku memang sudah kasar secara verbal. Contohnya? Contohnya kayak ngatain, emang lu cantik apa? Emang lu oke apa? Kayak gitu-gitu. Terus kayak yang emang suka ngata-ngatain sih Bun. Kayak mana ada yang mau sih sama janda anak satu gitu. Kalau bukan dia gitu. Emang suka merendahkan gitu-gitu sih Bun. Pada saat itu dan nggak tahu kenapa ya Bun, aku tuh kayak iya ya nggak ada kali ya udah yang mau sama janda anak satu gitu. Dan aku kan waktu itu mikirnya dia nggak punya anak ya Bun, jadi aku mikirnya kayak ya udah maksudnya siapa tahu maksudnya dengan
dia sayang sama anak aku, dia juga nggak punya anak, ya udah aku mau gitu Bun. Pada saat itu mikirnya. Oke, lalu pacaran 1,5 tahun. Iya. Oke, selama 1,5 tahun itu tidak ada gelagat ke anaknya yang kekerasan verbal maupun non verbal, nggak ada? Kalau ke Enzo enggak, cuma kalau ke aku tuh lebih yang kayak memang pada saat itu aku tidak diperbolehkan berteman. Jadi semua teman-teman aku di cut off, terus kayak sosial media aku juga pada saat itu disuruh hapus. Udah gitu SIM card apa segala macam disuruh ganti semua. Jadi memang aku tuh sama dia aja gitu. Sama Enzo udah pada saat itu gitu. Nggak ada bersosialisasi sama sekali. Mungkin karena kamu cintanya saat itu besar, Iya. jadi kamu naif dan kayak ya udah. Tiap orang bisa berubah kok gitu. Ya, walaupun saat itu sebenarnya udah ada pertanda kan bahwa ini orang bisa melakukan kekerasan gitu. Menikah total berarti berapa tahun? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun menikah. Iya. Bertahannya kurang lebih 4 tahun. Oke, selama 4 tahun itu apa yang kamu rasain? Maksudnya tetap kekerasan ke kamu tuh tetap kalau ke aku tetap verbal, tapi ya pada saat itu aku selalu doa aja sih Bun, kayak minta ya maksudnya ke Allah gitu, tolong maksudnya diluluhin hatinya apa segala macam. Tapi ternyata setelah lahiran anak kedua yang Elis malah makin parah gitu. Nah di situ tuh mulai kekerasannya ke Enzo gitu. Kayak yang anak kedua aku baru lahiran, terus Enzo peluk-peluk, cium-cium, dia yang kayak jangan peluk-peluk, jangan cium-cium, nanti adiknya alergi gitu. Di situ tuh udah mulai berubah tuh Bun, kayak gitu. Oke, jadi dia berubah begitu anak kedua, anak pertama dari dia ya, itu lahir. Oke, kekerasan pertama yang dilakukan ke Enzo itu masih omongan-omongan aja? Lebih ke sentil, jewer kayak gitu, kayak jewer tuh sampai dipelintir banget, ntar tiba-tiba kupingnya merah gitu. Tapi Enzo nggak pernah cerita ke aku Bun. Kadang kalau misalnya aku tanya kayak, nah kok kupingnya merah, kenapa? Ntar dia suka ngomong kayak, nggak apa-apa kok Mi. Ntar aku tanya lagi, itu kenapa kupingnya merah? Ya tadi aku dijewer sama papi. Oke, terus ini yang maksudnya memang sering terjadi dengan ayah atau ibu sambung ya kadang-kadang ya. Maksudnya walaupun kadang kandung pun bisa melakukan gitu. Tapi entah kenapa anak ini selalu menutupi hal-hal yang dianggap akan membuat ibunya atau ayahnya terluka. Iya. Sebegitu pinternya anak kecil udah harus punya pikiran yang kayak begitu, kasihan kan? Dan memang juga kadang kalau misalnya aku tuh memang suka dengar gitu ya Bun, kayak dia tuh dikatain, anak lu gitu. Anak bengal lu tuh tahu gak lu anak kurang ajar gitu. Ntar aku ngomong tuh Bun ke mantan suamiku, kenapa sih harus kasar? Aku bilang kayak gitu. Ntar kita malah berdua tuh ributnya gara-gara itu. Nanti dia selalu menyalahkan aku. Kita nih berdua tuh ribut gara-gara si anak lu ini nih, si Enzo. Dia mulu yang bikin kita berdua ribut gitu mulu Bun. Jadi yang disalahin selalu si Enzo ini gitu. Dari awal kamu melihat dia sudah ada verbal maupun udah ada yang jewer dan lain-lain gitu ya. Ada nggak kamu ketakutan bahwa anakku nanti akan diperlakukan dengan lebih berat lagi daripada ini gitu? Sempat nggak kepikir itu di tahun-tahun 1, 2, 3? Iya, memang sering kan Bun. Jadi memang setiap ribut pun kayak misalnya berhubungan dengan Enzo nih, dia menyalahkan kalau misalnya Enzo yang menjadi permasalahan kita berdua ribut. Nah nanti aku diusir tuh Bun dari rumah. Jadi aku tuh diusir dari rumah tuh memang bukan sekali 2 kali. Nah aku diusir dari rumah, tapi abis itu ntar dia minta maaf Bun, minta maaf kayak aku janji gak bakalan ngulangin lagi, aku janji mau berubah apa segala macam gitu kan. Sampai kayak minta maaf ke orang tua aku juga gitu, janji-janji. Balik lagi lah tuh aku misalnya ke rumah itu. Kamu perginya sama Enzo? Aku selalu bawa Enzo Bun, karena kan memang kalau menurut dia permasalahan kita ribut kan di Enzo kan. Kayak gitu. Jadi aku memang selalu bawa Enzo gitu. Enzo sekarang umur 7 tahun. Ya ampun, Sis Arsya. Iya, dulu tuh masih kecil si Enzo tuh selalu dimirip-miripin sama Arsya. Oh ya? Iya, karena fotonya katanya mirip banget pas masih kecil gitu. Ya, jadi emang aku selalu ngikutin Arsya. Oke. Udah sering lewat verbal, lalu dia lewat jeweran, sentilan gitu. Sebelum momen yang terakhir ini, ada gak momen pertama kali yang dia melakukan kekerasan menurut kamu sudah gak wajar?
Ada. Jadi pernah itu 3 bulan aku pasca abis melahirkan Elis. Itu aku belum pernah cerita Yang juga. kedua ya? Iya, Oke. 3 bulan abis pasca aku melahirkan Elis, dia udah mulai berubah sama Enzo. Nah pada saat itu dia lagi di kamar gitu kan. Aku lagi di luar gitu posisinya. Tiba-tiba aku lihat dia lempar bantal Bun ke Enzo. Dia lagi tiduran, terus dia lempar bantal ke Enzo gitu kan, dilempar. Terus Enzo cuma berdiri doang yang kaget gini. Tapi dia tetap diam lagi, nggak berani apa namanya? Nggak berani Ngelawan. apa-apain. Aku masuk ke kamar, aku bilang, Enzo diapain lagi sih? Aku bilang kayak gitu. Aku ngomong tuh ke dia. Terus aku ngomong lah ke dia, kamu tahu nggak sih? Enzo kan taunya papahnya tuh kamu. Dia tuh nggak pernah dapet kasih sayang sosok ayah. Aku bilang kayak gitu. Dia tuh taunya papahnya kamu loh. Sedangkan aku aja sama papahnya Enzo udah nggak ada kontak. Aku bilang. Di situ dia nggak terima Bun. Dia marah, dia marahin aku, dia ngatain aku kayak ngapain lu bawa papahnya Enzo, lu gue nggak suka gitu. Di situ Enzo dikata-katain, lu tahu kan anak haram katanya, anak kurang ajar, anak bengal. Itu ada Enzonya cuma bengong doang Bun. Itu pernah, itu terparah, pernah. Itu aku diusir juga dari rumah. Sebelumnya aku nggak pernah cerita ke orang tua aku juga. Akhirnya di situ aku telepon mama aku. Ma, aku bilang, Vira disuruh keluar nih dari rumah gara-gara itu tadi masalah itu. Terus kata mamaku, nggak apa-apa, udah keluar aja dari rumah gitu. Keluar dari rumah, tapi pada saat itu dia masih ada almarhum ibunya. Jadi ya gitu Bun, tetap habis ngelakuin itu aku diusir. Dan selalu Bun, setiap diusir tuh aku tidak diperbolehkan bawa apa-apa memang. Kayak handphone aku diambil, sampai SIM card aku diambil, barang-barang aku semua diambil. Jadi aku bawa badan doang pada saat itu sama Enzo. Tapi Yang anak bayi anak bayi dibawa sama dia. nggak boleh dibawa. Nggak boleh Bun dari dulu. Jadi memang aku sama Enzo aja gitu. Kayak gitu. Terus emang kamu nggak bisa punya kekuatan buat ngelawan? Diancam mulu Bun. Aku kalau ngelawan kayak hidup lu nggak tenang, lu bakalan gitu. Rumah orang tua lu bakalan obrak-abrik. Jadi orang tuaku pun takut Bun. Jadi kayak mamaku tuh pun selalu kayak udahlah sabar aja. Doain aja gitu. Mamaku tuh selalu kayak doain aja lah, sabar aja lah. Jadi ya udah. Pada saat itu emang aku nggak pernah berani buat ngomong Bun. Pada saat itu aku cuma kayak ya udah telan sendiri aja. Emang dia berkuasa banget orang, maksudnya orang yang bisa melakukan hal-hal yang dia bilang itu. Kalau berkuasa banget, aku nggak tahu ya Bun. Cuma dengan cara dia mengancam aku, merendahkan aku, itu aja kayaknya udah bikin diri aku sama kepercayaan diri aku hilang gitu Bun, dikit-dikit. Ditambahkan aku nggak punya teman ya pada saat itu, bingung mau ceritanya sama siapa juga gitu. Dan aku juga bukan tipe orang yang mau cerita ke orang tua aku sih pada saat itu. Jadi aku pendem aja sendiri ya. Kamu nggak punya adik kakak gitu? Adik ada. Kakak nggak ada? Kakak nggak ada, aku anak pertama. Oh, oke. Ayah? Ayah ada. Cuma emang aku bukan tipe orang yang cerita gitu loh Bun. Tapi pas kamu pulang ke rumah terus dengan keadaan yang kamu ceritain itu orang tua kamu? Itu aku pasti numpang di rumah saudara aku Bun, bukan di rumah orang tua. Karena kalau di rumah orang tua pada saat itu kan aku malu ya. Ntar tetangga mau ngomong apa nih, tiba-tiba aku pulang gitu. Gitu. Jadi semua emang aku tutupin banget pada saat itu. Dari kejadian yang terakhir kan kamu pergi, diusir. Apa yang membuat kamu akhirnya balik lagi? Itu dia minta maaf sama almarhum mamahnya pada saat itu, minta maaf, gak bakalan ngulangin lagi apa segala macam. Aku mikir ya udahlah bismillah gitu. Namanya aku juga mikir kayaknya nggak bisa egois deh, karena kan pada saat itu aku punya baby Elis kan masih 3 bulan. Jadi perasaan aku kayaknya aku harus ngalah dulu nih gitu. Dan dia kayak bilang aku berubah kok, nggak bakalan kayak gini lagi. Tapi ternyata cuma bertahan seminggu 2 minggu kayak gitu lagi. Jadi selama 4 tahun tuh setiap bulan atau setiap minggu pasti ada kayak gitu ya? Iya selalu. Dan itu selalu menyalahkan kayak masalahnya di Enzo gitu. Adakah kamu menanyakan ke keluarganya atau kemana bahwa dia memang punya isu dengan dirinya gitu? Selalu, tapi keluarganya kayak cuma Vira sabar ya, emang
adekku tuh misalnya kayak gini, misalnya aku cerita ke kakaknya, ya gitu, cuma disabar-sabarin aja, doain aja maksudnya biar bisa berubah, Vira harus sabar gitu-gitu. Terus kadang kayak Vira tuh kalau Vira ngalah terus bukan berarti kalah kok, harus berjuang karena Vira punya baby juga gitu. Tapi kan di situ lama-lama aku mikir ya, kayaknya kalau gue lama-lama di sini gue yang kalau nggak gue deh gitu. Oke, sampai akhirnya yang terakhir nih. Kejadian terakhir coba boleh diceritain nggak? Kalau yang Kejadian terakhir berarti berapa bulan yang lalu ya? setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya? Iya. Tapi kamu baru speak up Sekarang. Sekarang? Karena anakku yang 2, kan aku pasca bercerai itu tidak diperbolehkan bertemu dengan anak-anakku. dua-duanya? Dua-duanya. Masih bayi? Bayi. Jadi setiap aku WhatsApp dia, aku mau ketemu sama anak-anakku, aku selalu dikatain kayak lu, gue sumpahin lu sekali lagi ganggu gua, hidup lu bakalan bahaya kayak gitu Bun. Jadi pasca setahun aku divorce, aku cuma ngeliatin anakku tuh di sekolahnya. Jadi aku diam-diam, aku naik ntar aku nunggu di parkiran, aku lihat anakku gitu, dari jauh aja aku liatin gitu sih Bun. Kadang kalau misalnya, ya kalau lagi apes-apes ternyata aku datang dia nggak sekolah kayak gitu. Tapi kalau lagi beruntung ya bisa ngeliat gitu sih. Anak kamu masih ngenalin nggak ke mamanya? Kalau Elis masih ngenalin aku pas kemarin ketemu, tapi kalau misalnya Alsen udah lupa, karena kan dari setahun ya aku keluar dari rumah itu. Jadi Elis umur 3 pada saat itu. Pas sekarang 4 ya? Iya. Alsen 1, sekarang 2 Kamu udah nggak ketemu anak-anak berarti selama 1 tahun? tahun. Dan kemarin terakhir pun aku ketemu anak-anak ya Bun. Mereka semua juga penuh ketakutan Bun. Kayak Elis gitu. Sampai aku datang ke psikolog, aku ngobrol sama psikolog. Terus psikolognya juga ngomong kayak, sembuhin ya Bu, diobatin ya Bu. Gitu anak-anaknya. Ada luka, ada trauma. Terutama Enzo. Sama aku katanya. Gitu. Kalau, sorry kita balik ke 1 tahun yang lalu ya. Apa kejadian terbesar yang membuat kamu, ini cerai, ini pisah, kamu pergi, Iya. Itu apa tuh? Itu yang kepalanya Enzo bocor itu gimana ceritanya? Ceritanya tuh gara-gara anakku yang nomor 2 ulang tahun Bun, Elis. Nah mbakku beliin hadiah blender-blenderan. Di dalam blender-blenderan itu ada styrofoam. Nah mbakku tuh buang styrofoamnya itu yang bundar-bundar itu. Iya. Niatnya dia baik Bun, niatnya biar anakku yang nomor 3 nggak makanin itu kan. Elis lihat, nggak terima, nangis-nangis di situ Elis. Nah di situ Enzo ngelihat adiknya nangis-nangis, ngerasa nggak terima. Akhirnya mbakku disentil tuh Bun di situ sama Enzo. Mbak jangan nangisin Elis gitu. Mbakku disentil, habis itu mbakku nangis Bun, kayak sedih mungkin ya kok si Enzo nyentil aku gitu. Akhirnya di situ dia minta resign gitu. Dan di situ kan mbakku udah lama ya Bun ikut aku dan emang sayang banget sama anak-anakku kan. Minta resign sama mantan suamiku ini nggak terima kalau mbakku resign gitu. Akhirnya ya itu pelampiasannya ke Enzo. Enzonya dimarahin kayak gitu Bun. Sampai ya itu maksudnya sampai di kupingnya dijewer awalnya ke depan terus dilempar ke belakang, kepalanya kena ujung pintu itu gitu. Jadi memang ya, berdarah. Terus reaksi kamu apa tuh? Nangis Bun, karena pada saat itu memang aku juga lagi sakit Bun. Lagi sakit cuma di kamar aja. Aku nangis, tapi aku WhatsApp dia kan. Ini diapain Enzo? Aku bilang kok kepalanya sampai berdarah. Nah dia naik lah tuh ke atas. Enggak kok, aku nggak apa-apain, masih mengelak Bun. Gimana nggak diapa-apain sih orang ini palanya berdarah? Aku bilang kayak gitu. Nah di situ aku udah nggak kuat tuh Bun. Karena memang beberapa bulan sebelumnya dia emang udah sering melakukan kesalahan sampai ya itu tetap minta maaf lagi, bawa orang tua aku lagi buat datang bujuk-bujuk biar aku nggak pisah. Nah di situ memang aku udah ngomong sekali kesempatannya udah terakhir ya. Kalau misalnya kamu ngelakuin kesalahan lagi aku memang udah nggak mau gitu. Nah itu cuma lewat 2 minggu doang Bud kejadian itu lagi kayak gitu. Nah di situ aku langsung minta pisah gitu. Pas aku minta pisah ya udah maksudnya aku keluar dari rumah. Nah pas aku lagi ngepek-ngepekin barang, dia langsung ngomong kayak, jangan lu bawa barang-barang yang dari gua, kata dia. Dia marah-marah. Pokoknya jangan dibawa,
uang aku di rekening juga ditarik semua, handphone diambil, SIM card diambil, seperti biasa kayak gitu lagi. Ngelakuin hal-hal kayak gitu lagi gitu. Pergi kamu. Pergi. Sampai pada saat itu juga sendal aja diminta Bu sama dia, aku suruh nyeker pulang. Pergi dari situ. Sampai aku bilang kan, itu sendal aku beli loh. Bukan kamu yang beliin, itu aku beli pakai uang aku sendiri. Terus dia ngomong gini, duit dari mana lu beli sendal itu? Kata dia gitu. Aku kan ada kerja, aku bilang kayak gitu. Pas dia balikin, tapi dia nyumpahin aku. Gue sumpahin lu, gue sumpahin lu lagi perjalanan, lu kecelakaan lu, kayak gitu-gitu Bu. Tuh di situ ada Enzo. Jadi Enzo cuma ngeliatin aja. Gitu. Oke, terus kamu pergi keluar, Iya. saat kamu gak balik-balik lagi dia ada minta maaf gak? Ada, tetap ada minta maaf. Tapi di situ aku sama Enzo udah trauma banget, Bun. Aku sama Enzo tuh sampai kita kalau ngelihat mobil yang dia pakai ya, Bun, lewat gitu. Enzo tuh kayak, Mami itu papi, Mi itu papi, Mi aku takut, Mi, kayak gitu. Selalu kayak gitu. Aku ngomong, Enzo sabar sayang, tenang. Udah nggak ada papi. Itu bukan papi, Nak, gitu. Padahal aku sendiri juga ketakutan, Bun. Karena memang itu diancem-ancem tuh, abis ribut berapa hari kan dia ngancem kan pakai status apa bikin hidup aku nggak tenang lah apa segala macem. Orang tua aku ditelepon, dikata-katain, diancem, itu ada, aku simpen semuanya, bukti-buktinya tuh aku simpen, tahu Bun. Kamu sempat ada ngelaporin atau apa enggak? Takut Bun pada saat itu. Dan pada saat itu aku juga mikir ya, aku tuh mau pergi-pergi aja pada saat itu nggak ada duit sama sekali. Pasti kan kita mau ngelapor apa segala macam kan. Ada ongkos apa segala macam. Jadi aku mikir kayak ya udahlah yang penting kabur dulu deh dari rumah gitu. Saat kamu gugat dan lain-lain dia nggak marah, nggak apa-apa? Marah Bun, marah. Tapi kamu tetap ya? Tetap. Selama 4 tahun itu selayaknya sebagai suami menafkahi kamu, menafkahi Enzo juga? Kalau menafkahi dia lebih kasih kartu kredit. Tapi kalau menafkahi uang kasih aku tiap bulan tidak. Jadi lebih keperluan rumah tuh pakainya kartu kredit, keperluan anak-anak pakai kartu kredit gitu. Kalau keperluan aku, dia tuh tipe orang yang tidak suka diminta. Jadi kalau aku minta duit pun dia pasti marah-marah. Jadi aku lebih baik kayak nggak ngebahas duit sama dia. Ada nggak sih tapi yang kebaikannya dia gitu, yang kayak orangnya kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang enggak, atau emang dia kayak Iya. gitu terus? Kalau abis ngelakuin kesalahan, dia bisa Bun jadi baik. Ntar mendadak misalnya dia beliin aku tas, atau beliin aku perhiasan gitu. Jadi baik tuh Bun. Kasih barang lah gitu. Tapi pas berantem diambil lagi semua sama dia Bun. Gitu. Semua pokoknya diambil. Jadi memang gak ada yang dikasih ke aku. Sampai mahar nikah diambil kemarin terakhir keluar rumah. Sabun mandi juga diambil semua. Semua Bun. Sampai koper make up aku diambil semua. Buat kerja apa segala macam diambil semua. Di kerjaan gitu, di pertemanan dia oke? Kalau di kerjaan di pertemanan dia oke sih, baik sih. Gitu. Makanya kemarin juga ada beberapa ya teman-teman yang ngomong kayak nggak nyangka gitu ternyata kayak gini, karena memang aku tuh tipe orang yang tidak pernah ngomong, tidak pernah mau menjelek-jelekan pada saat itu, karena aku mikir kayak buat apa ya Bun aku kayak ngomong gitu sih. Oke, dari kamu keluar rumah 1 tahun sampai kamu perceraian tuh penuh dengan drama pasti ya. Dia marah, dia nolak, atau dia pernah nggak kayak bener-bener memohon untuk nggak gitu tuh udah juga dia lakuin kan? Nggak bercerai gitu. Iya udah dilakuin, cuma kan pada saat itu emang udah fatal banget ya Bun ya. Iyalah, apalagi anak ya. Iya gitu. Dan terakhir itu gara-gara aku tahu 2 anak aku ini diperlakukannya juga dengan kurang baik ya Bun. Aku dengar anak-anak aku dijagainnya sama kuli bangunan, tukang bangunan. Apalagi kan anak aku perempuan ya, Elis. Dia punya area sensitif, dijagain sama tukang bangunan secara bergantian. Aku sebagai ibu kan pikiran banget Bun di situ. Makanya di situ aku ambil tindakan Bun buat ambil anak-anak aku ini gitu. Aku telepon temanku dulu, aku bilang aku minta bantuan pada saat itu. Aku minta bantuan, nah terus temanku ini bantuin Bun. Bantuin dan kebetulan pas kita cari tahu anak-anak aku ini dititipkan ke temannya DS ini, mantan suamiku, dan sudah 2 minggu Bun. Di temennya si DS ini anak-anak aku. Dan jadi ternyata juga anak-anak aku ini sudah 1 tahun dijagain sama temennya ini Bun, gitu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Terus? Perempuan, tapi baik banget Bun ke anak-anak. Anak-anak aku juga deket banget sama dia. Dia udah berkeluarga? Belum berkeluarga. Gitu. Kok dia mau dititipin?
karena dia katanya kesian banget lihat anak-anak aku Bun, gak tega lihat kondisinya tuh, gak tega. Jadi emang dia juga nangis mulu juga Bun. Tapi dia nggak berusaha nelfon ke kamu? Kita kan pada saat itu nggak kenal Bun, aku nggak kenal dia nggak kenal aku. Gitu. Sampai akhirnya kamu ngubungin? Iya. Terus? Sampai akhirnya enggak, aku ngubungin temanku. Aku bilang ke temanku ini anak-anak kayak udah dijaga ini 2 minggu. Kan kita intai terus kan Bun. Oh ya udah, maksudnya kita ambil aja gitu. Sampai akhirnya ya udah pas aku datengin dia, aku ngomong dari hati ke hati segala macam, dan abis dari situ dia menyerahkan anak-anak aku gitu Bun. Ini berapa bulan yang lalu? Ini baru Bun kejadiannya bulan September. Bulan lalu ya? Apa yang anak-anak kamu lakukan waktu pertama kali lihat mamanya? Kalau Elis masih kenal sama aku ya. Kalau Alsen udah histeris ketakutan. Cuma pada saat itu posisinya Elis dan Alsen pun udah menganggap dia sebagai ibunya Bun. Karena memang dia sebaik itu Bun. Ngejagain anak aku, ngerawat anak aku baik banget. Jadi pada saat itu juga anak-anak aku gak mau dipisahin dari si, namanya aku sebut gak apa-apa ya Bun ya, dari si Kak Uci ini. Kak Uci ini tinggal sendiri? Kak Uci ini tinggal sama orang tuanya. Oh, baik banget ya? Baik banget, Masya Allah Bun. Aku makanya kadang, ya Allah, Allah baik banget gitu. Di saat aku jauh dari anak-anak aku, Allah kasih si Kak Uci ini buat ngejaga anak aku Bun. Emang mantan suami kamu ini gak punya adik kakak buat dititipin anak-anak kamu? Mantan suami aku sama keluarganya kurang dekat Bun. Oh, gitu. Orang tuanya juga udah gak ada? Udah gak ada. Oke, saat itu tapi akhirnya gimana untuk kamu bisa ngambil anak-anak lagi? Saat itu ya itu tadi pas aku dibantuin sama teman aku, pokoknya ada aku dibantuin, aku ngobrol sama si Kak Uci, aku jelasin semuanya, terus abis itu si Kak Uci maksudnya dengan baik ya kasih anak-anak ke aku, sampai akhirnya anak-anak aku sekarang sama aku. Berarti udah 1 bulan ini ya? Sudah 1 bulan. Gimana rasanya kumpul lagi sama anak-anak? Seneng banget Bun, alhamdulillah seneng banget. Gitu. Susah nggak menyesuaikan diri lagi karena kan mereka nggak kenal. Kenapa ya anak yang berpisah sama orang tuanya berpisah terus diambil secara paksa ya? Kan ada anak yang memang kalau dia lebih dekat sama ibunya ya dia memilih untuk pergi sama ibunya. Kalau dia lebih dekat sama bapaknya dia pergi dengan bapaknya dengan keinginan sendiri. Tapi kalau anak yang dipaksakan, kenapa saat dia ketemu lagi dengan salah satu orang tuanya itu dia jadi histeris? Apakah ada ancaman ataukah apakah mungkin ya kalau kamu mungkin posisinya anaknya udah nggak kan udah lupa karena udah terlalu lama. Tapi Elis beradaptasi sama aku cuma 2 hari sih Bun. Anak-anak beradaptasi sama aku cuma 2 hari. Penuh ketakutan. Ya kan mamanya penuh ketakutan Bun pada saat itu. Itu pun tiap malam Bun selalu kayak, Mami aku boleh gak video call Onti Uci nih? Kayak gitu izin Bun ke aku. Tapi aku yang kayak iya gak apa-apa sayang boleh. Kayak gitu. Masih nyariin si Onti Uci ini Bun gitu. Kayak baik banget gitu. Sedih lah pas mereka berpisah juga ya. Iya sedih. Dari mulai kamu anak-anak ada di kamu, ayahnya gimana? Itu ayahnya makanya pas anak-anak aku ambil, kalau nggak salah hari ke-9 atau hari keberapa itu anak-anak mantan suamiku datangin ke rumah orang tuaku bawa oknum. Oknum berseragam kurang lebih 8 orang, terus bawa preman-preman dia bawa itu. Dobrak pintu mamaku pertama, pintu mamaku, terus abis itu mamaku buka, dia teriak-teriak Bun kayak anak gua mana gitu. Terus sampai tetangga keluar tuh semuanya ngelerai, tapi pada saat itu memang aku posisinya tidak ada di rumah itu, jadi aku memang kurang tahu, karena kan aku sama anak-anak diamankan Bun. Oh jadi kalian nggak di situ? Iya diamanin, karena memang udah pasti tahu bakalan didatengin Bun, kayak gitu. Dari hari itu sampai sekarang gimana? Masih Setelah buat laporan, alhamdulillah nggak diganggu sih Bun, udah nggak diganggu. Karena aku mikirnya aku tidak ingin anak aku yang 2 ini mendapatkan perlakuan seperti apa yang aku Enzo alamin gitu. Aku udah ketakutan. Tapi aku baru baca beritanya baru-baru ya. Oh jadi itu berita udah 1 tahun yang lalu kamu viralin yang Enzo gitu. Oke. Aku melaporkannya itu. Terus anak-anak sekolahnya gimana kalau masih diumpetin? Kalau Enzo sekolah Bun. Kalau Enzo memang udah sekolah. Enzo memang udah sekolah. Kalau Elis sekarang aku lebih fokus nyembuhin dia dulu Bun. Jadi lebih kayak ke psikolog dulu. Tapi nextnya akan aku sekolahin sih Bun gitu. Oke. Terus kamu buat laporan itu sekarang udah sampai mana? Kalau masalah laporan, buat laporan sudah, tapi belum ada panggilan apapun sih Bun.
sampai saat ini. Kamu buat laporannya yang masalah Enzo atau yang masalah dobrak pintu atau Aku apa? lebih fokus ke masalah Enzo aja. Oh oke. Masalah itu udah buat laporan ya. Iya, Terus masih menunggu masih proses. menunggu, iya. Oke. Terus sampai hari ini terakhir dia menghubungi kamu tuh kapan? Terakhir menghubungi aku justru dia tidak pernah menghubungi aku ya. Justru yang menghubungi aku ada salah satu oknumnya yang menghubungi aku. WhatsApp aku selalu dia sih Bun sampai hari ini. Gitu. Sampai terakhir kemarin hari apa ya? Pokoknya ada lah Bun. Aku lupa harinya, masih kayak di WhatsApp sama dia gitu. Dan permintaannya anaknya dikembalikan? Permintaannya justru lebih kayak take down yang Video. foto video gitu. Tolong hapus gitu. Tapi nggak kamu lakuin? Enggak. Kalau masalah anak-anak udah nggak diminta lagi? Kalau masalah anak-anak setelah viral dia udah nggak ganggu aku sama keluarga aku sih Bun. Tapi nggak tahu ya maksudnya ya mudah-mudahan jangan mengganggu lagi gitu. Oke. Apa sih yang kamu harapin dari permasalahan ini? Kan pasti kamu sekarang hidup juga ada ketakutan gitu. Dan ini kan juga bapaknya anak-anak juga gitu. Harapan kamu dari permasalahan ini tuh apa? Aku berharap ya mudah-mudahan dari pihak Polda Metro Jaya cepat membantu kasus aku sih Bun, kayak gitu. Aku cuma berharap itu Sekarang aja. udah di Polda Iya. ya. Jadi maksudnya tapi kamu inginnya dari kasus ini ayahnya tuh sampai gimana? Dari kasus ini. Iya. Aku tuh sebenarnya gini ya Bun, aku tuh bukan tipe orang yang mau seperti ini. Aku bukan tipe orang yang mau jahat kayak gini. Kalau andai saja kemarin dia berkomitmen ya, maksudnya tidak jahat sama aku, tidak jahat sama Enzo, sama keluarga aku, pasti aku nggak bakalan ngelakuin hal-hal kayak gini kok Bun. Kayak gitu sih. Ya karena akumulasi juga ya. Iya. Dan kalau sekarang tapi adik-adiknya sama Enzo satu rumah dong? Iya. Deket mereka? Iya, kita udah kumpul bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kegiatan kamu apa? Berarti kan kamu single mom nih. Untuk anak-anak kamu apa kerja? Kalau sekarang aku masih ada ini sih Bun, bisnis kecil-kecilan, aku usaha bikin sambal. Kalau sekarang, terus kalau misalnya sekarang juga aku bikin bro sama lash. Oh di mana? Kayak gitu. Home service Bun. Oke. Kayak gitu. Ada trauma nggak ke depan? Kan kamu punya anak 3, terus akan ada kalau kamu punya berhubungan sama orang lain lagi nanti akan ada anak sambung 3 lagi nih yang kamu bawa gitu. Kamu ada trauma nggak? Belum kepikiran justru Bun, makanya sampai ke situ. Kalau sekarang pengennya udah fokus sama anak-anak. Betul. Iya. Belum ada kepikiran Bun, masih trauma iya. Masih takut banget. Anak-anak yang 3 masih ngerasain trauma? Iya. Si Elis kalau misalnya aku ajak keluar pun dia masih histeris Bun, kayak kita mau kemana nih gitu. Aku cuma kayak nanti ngomong gitu, aku tenangin dia, kita cuma mau cari makan sayang, aku bilang kayak gitu. Baru di situ dia tenang gitu. Dan kemana-mana pun Bun, anak umur 4 tahun si Elis ini masih maunya digendong-gendong karena takut banget orangnya. Sepenakut itu sekarang gitu. Sekarang umur 4 ya? Umur 4. Oke. Ya mudah-mudahan segera ada solusi dari masalah yang sekarang kamu hadapin. Karena sebenarnya yang terbaik adalah kalian bertemu. Ya bertemu ada saksi yang banyak untuk ya jangan saling mengganggu, tapi ya anak-anak tempat terbaik adalah bersama ibunya kan. Ya kan gimana pun anak-anak tuh apalagi masih seumur-umur gini gitu. Ya mudah-mudahan permasalahan kamu cepat selesai dan cepat mencari jalan keluar yang terbaik. Amin. Thank you ya Vira udah datang. Ya, Bunda, aku udah diundang. Iya, karena aku kalau udah urusannya sama anak tuh suka kebawa gitu. Jadi mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Amin ya Allah. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.